atas musibah yang menimpa umat Nabi. Bahkan Nabi mengatakan laisa minna, langsung dikeluarkan dari kelompok, grup, rombongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yuk kita peduli dengan urusan membersihkan penyakit hati. Pangkas benci dan dengki di hati dengan panjatan doa. Ini langkah pertama. Di saat kita merasakan di dalam diri kita ada kebencian kepada seseorang atau dendam kepada seseorang, ada dengki di saat kita melihat saudara kita sukses, kenapa kok kita tidak bisa senang? Sukses maknanya luas, sukses dalam sekolah, sukses dalam bisnis, macam-macam. Kalau ternyata kita di saat melihat saudara kita, kawan kita, tetangga kita, orang yang kita kenal itu sukses, kok kita tidak senang? Padahal dia adalah saudara kita, mungkin bahkan mungkin dia adalah juga sahabat-sahabat kita. Kok kita tidak senang? Maka ketahuilah, kita harus sadar bahwa di hati kita sudah ada benih-benih kebencian, benih-benih dengki di dalam hati. Lalu bagaimana kita memangkas kalau sudah ada benci di dalam hati kita? Jangan dibiarkan itu harus berkembang, dan berkembang. Maka ini penggalan hikmahnya adalah pangkas benci dan dengki di hati dengan panjatan doa. Panjatkan doa kebaikan dengan orang yang perilakunya mengundang kebencian kepada kita. Dia zalim, dia menyakiti kita, dia menfitnah kita, dan seterusnya. Sebelum kebenciannya itu menular kepada kita, menjadi kita benci kepada orang tersebut, segera pangkas benih-benih benci di hati kita dengan panjatan doa kebaikan untuk orang tersebut. Mungkin ada yang berkata bahwa begitu beratnya aku mendoakan orang itu, karena terlalu berat kesalahannya kepadaku, aku susah untuk mendoakannya. Ketahuilah bahwa orang-orang besar pun merasa susah di saat harus mendoakan orang-orang yang berbuat zalim dan berbuat salah kepadanya. Akan tetapi karena mereka mengerti ini adalah hal yang mulia untuk mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah, maka dilewati itu semuanya, dipaksakan. Dan itu tidak serta-merta. Ada satu minas solihin dari para kekasih Allah tuh, di saat membaca doa hadis Nabi tentang mendoakan orang lain, dia berkata, sungguh aku bisa mendoakan saudaraku dengan lega setelah aku belajar 20 tahun mendoakan orang-orang yang bermasalah denganku. 20 tahun baru tentram hatinya. Tapi yang harus kita ketahui bahwasanya di saat kita mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita, yang berbuat zalim kepada kita, kalaupun hati kita belum tenang, tapi kok kita sudah bisa mendoakannya, maka ketahuilah bahwa kita telah menang di dalam memerangi hawa nafsu kita.